Terungkap, Darmizal sebut sosok pengkudeta Demokrat adalah Pepo AHY, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. AHY dan SBY kini terbukti mempermalukan diri sendiri. Jangankan Jokowi, Muldoko sendiri saja tidak bermaksud mengambil partai tersebut. Justru kader-kader internal Demokratlah yang menginginkan pergantian sosok ketua umum. Dan hal ini juga tidak dilakukan oleh Marzuki Ali, Max, atau beberapa nama yang mereka sebut. Justru oleh salah satu pendiri partai yakni Darmizal. Dan masalah KLB sendiri bukanlah pelanggaran, justru ulah SBY sendiri yang menyalahi hukum. Pada hari Rabu 17 Februari 2021 lalu, AHY telah mengklarifikasi ke publik bahwa Jokowi tidak tahu apa-apa soal kudeta Demokrat. Sikap gegabah dan kekanak-kanakan yang dilakukan ketum bau kencur hingga mencoreng nama RI1 ini memang sudah keterlaluan. Padahal bapaknya sendiri adalah mantan orang nomor 1. Apakah ada parpol di zaman SBY yang selalu mengadu masalah internalnya ke presiden? Yang ada dalam beberapa catatan justru disebut SBY sering ikut campur soal internal PKB dan memiliki sejarah memporak-porandakan PDI. Kini seakan menjadi karma dan juga menanggung konsekuensi perbuatannya. Pepo harusnya berkaca dengan apa yang diperbuat selama ini. Sebelumnya dilansir dari sindonews.com, perselisihan antara pendiri atau senior dan pengurus DPP Partai Demokrat terus memanas pasca konferensi pers kudeta yang dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, anak sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut bahkan sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi meminta penjelasan soal keterlibatan lingkaran dalam istana atas kudeta tersebut. Namun kemudian AHY meluruskan ucapannya pada Rabu 17 Februari 2021. Dia mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal kudeta di Partai Demokrat. Dilansir dari sindonews.com, mantan Wakil Komisi Dewan Pengawas atau Dewas DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat HM Darmizal MS merasa geram dengan ulah AHY yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Sebelumnya menuding, sekarang klarifikasi. Ketua Umum yang masih sangat mentah dan gerasa-gerusu dalam bertindak, data Darmizal kepada wartawan pada Senin 22 Februari 2021. Pria kelahiran Sumatera Barat ini menyebut SBY lah yang telah mengambil Partai Demokrat dari para pendirinya untuk dijadikan partai dinasti. SBY lah yang sesungguhnya telah melakukan kudeta atau pengambil alihan Partai Demokrat dengan segala cara. Pada saat KLB di Surabaya, SBY berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai 2015. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal, kata Darmizal. Lebih lanjut, Darmizal menjelaskan, pada Kongres kelima Partai Demokrat 15 Maret 2020 di tengah pandemi COVID-19, dipaksakan Kongres dengan mewariskan jabatan Ketua Umum dari sang bapak ke putra mahkotanya, AHY. Saat itu, tanpa memenuhi tata cara beracara Kongres, menyuruh keluar ruang sidang semua peserta Kongres yang punya hak bicara, tidak mengesahkan keputusan sebagaimana mestinya, antara lain jadwal acara, tata tertib, pembahasan ADART, pembahasan program kerja dan laporan pertanggungjawaban SBY, Ketua Umum sebelumnya. Namun langsung mendeklarasikan AHY menjadi Ketua Umum oleh Ketua-Ketua DPD. Itulah yang mereka sebut sebagai aklamasi, katanya. Ditambahkan Darmizal, pada tahun 2003 setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, bergabunglah almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Tidak lama kemudian di tahun yang sama, SBY masuk menjadi calon presiden atau capres dari Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Profesor Subir Budi Santoso. Katanya, Darmizal mengibaratkan SBY saat itu seperti tetangga pemalu yang diajak masuk ke dalam rumah oleh pemiliknya. Sebelumnya tidak pernah berkunjung sampai pada Rapimnas Partai Demokrat di Wisma Kinasi pada tahun 2003. SBY diajak mampir dan diberi tempat di rumah oleh pemiliknya. Kemudian dia malah mengambil rumah dari pemiliknya. Kan ini sangat lucu dan memprihatinkan, karena itu Partai Demokrat harus kembali ke hitahnya menjadi partai terbuka. Siapapun boleh masuk ke Partai Demokrat tanpa ada yang bisa menghalangi. Kongres luar biasa atau KLB adalah kepastian menuju perbaikan menjadikan Partai Demokrat besar kembali. Karena di tangan SBY 2 periode sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat menurun dari 148 kursi pada tahun 2009 ke 61 pada tahun 2014 dan sekarang tinggal 54 kursi parlemen saja. KLB pasti halal, sukses dan sah, kata Darmizal. Dalam berita lain disebutkan bahwa sosok Darmizal juga adalah aktor di balik pertemuan Muldoko dan kader Demokrat. Berita ini juga membantah keterlibatan
keterlibatan Marzuki Ali, Menko Polhukam hingga Jokowi. Entah mengapa informasi yang didapat Demokrat semua rancu dan tidak terarah. Yang ada mereka justru mendapat musuh baru hingga Marzuki belak-belakan membongkar borok SBY yang memanfaatkan kepolosan Mega. Ternyata menjadi RI1 selama 2 periode, tak lantas membuat Pepo ahli dalam strategi. Justru langkah caturnya terkesan gerasa-gerusu, memalukan dan memprihatinkan. Pantas saja yang ngebet membuat Museum Pacitan yang serupa dengan Istana Bogor. Ini karena tidak ada satupun hasil kerjanya selama jadi presiden yang bisa dibanggakan. Saat Jokowi dikaitkan dengan julukan Bapak Infrastruktur, yang dikenang dari Pepo AHY, justru bangunan mangkrak seperti Hambalang dan mobil internet, serta proyek pembangkit listrik mangkrak. Ini belum korupsi massal yang menyeret nama Ibas hingga Hatta Rajasa. Semoga Demokrat bisa diselamatkan para pendirinya agar tak ikut tenggelam bersama sang mantan. Kalau mereka bisa lolos dari kasus Hambalang, harusnya dalam Jiwasraya dan Asabri bisa ditelusuri keterlibatan geng Cikeas. Gusti Boten Sare, akan ada saatnya para pelaku kejahatan merasakan ulahnya di kemudian hari. Begitulah kura-kura. Serangan lanjutan Marzuki Ali beberkan pemalakan di Partai Demokrat, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah bicara soal Megawati kecolongan 2 kali di Pilpres 2004, kali ini dia membongkar praktik busuk di internal Partai Demokrat. Dia membeberkan adanya pemalakan yang dilakukan oknum DPP Partai Demokrat. Ini diceritakan Marzuki Ali di YouTube Akbar Faisal Uncensored. Akbar Faisal awalnya menampilkan pemberitaan mengenai kebusukan internal Partai Demokrat yang diungkap oleh Marzuki Ali. Salah satunya adalah kader ikut pilkada diminta setoran. Menurut Marzuki Ali, tidak ada omongannya yang fitnah untuk partainya. Tapi karena saya difitnah keluar marah, aslinya keluar. Inilah aslinya. Apa yang saya rasakan selama ini saya tahan-tahan. Akhirnya saya keluarkan, kata Marzuki. Saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Berapa banyak orang-orang kita palakin. Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin orang-orang saya, pendukung saya. Mau jadi kepala daerah dimintai. Orang-orang saya kan hebat-hebat, katanya. Yang mintain siapa bang? Tanya Akbar Faisal. Loh, DPP, ada yang resmi, ada yang nyaloin. Di situ saya prihatin, kata Marzuki Ali. Selain itu, AHY juga ikut menjadi sorotan dalam perbincangan tersebut. Akbar Faisal mempertanyakan mengapa kader-kader senior kehilangan kepercayaan terhadap AHY. Marzuki Ali menjawab Partai Demokrat sudah menjadi partai keluarga yang kemudian dibantah oleh Andi Malarangeng. Pemilihan AHY berdasarkan hasil survei, di mana hasil survei AHY tinggi. Bagi Marzuki Ali, mengelola partai bukan berdasarkan survei. Mengelola partai ini ada ilmunya, ada pengalamannya, ada wise-nya. Gak mungkin orang ujuk-ujuk karena survei tinggi langsung duduk sebagai ketua partai. Ini cara pikirnya gak nyambung, katanya. Saya tidak terlalu peduli bagaimana ending antara Marzuki Ali dan perseteruannya dengan Partai Demokrat. Biarlah itu urusan dia. Soal uang atau mahar dalam politik, ini bukan rahasia tertutup. Rata-rata orang juga sudah paham. Makanya banyak sekali praktik korupsi atau suap yang seolah tidak ada habisnya. Soal pemalakan yang dia maksud, saya masih belum paham model pemalakannya gimana. Yang jelas, bagi Marzuki ini sangat memalukan dan tidak seharusnya terjadi. Ya sudah, kita tidak bisa ikut campur. Cukup jadi penonton saja dan diam seperti Jokowi. Saya melihat meski AHY mengatakan secara tersirat situasi di partai sudah aman terkendali, tapi dia pasti masih was-was. Posisinya di partai cukup rentan digoyang di masa depan. Di sisi lain, AHY masih terlalu muda, belum cukup banyak pengalaman, tapi dipaksa meroket. Salah satunya sebagai calon gubernur DKI selepas dari karir militer. Dan sekarang malah dengan mudahnya jadi ketua umum partai. Terlalu cepat untuk orang semuda dan sehijau pengalamannya. Inilah yang membuat sebagian kader partai tidak senang dan mengatakan diangkatnya AHY sebagai ketua umum terkesan dipaksakan. Mungkin banyak kader yang tidak puas dan berani bersuara lantang meski konsekuensinya adalah ribut dengan mantan partainya. Akan ada acara saling tuduh dan counter, saling membela diri, saling membongkar kebobrokan. Silakan saja deh, kita hanya bisa jadi penonton saja. Tidak ada yang berani ikut campur. Takutnya nanti ada yang menuduh mau kudeta. Nanti Jokowi dikirimi surat kedua kalinya, kan jadi ribet. Bisa dikatakan adalah tahun sialnya Demokrat. Sebenarnya ini blunder AHY sendiri. Kalau tidak bikin heboh dengan obral isu publik, seharusnya tidak perlu sampai jadi begini. Malah kebobrokan internal terkuak dengan jelas. Isu kudeta, belum lagi isu dana APBD yang dikabarkan digunakan untuk membiayai pembangunan sebuah museum dan galeri.
Partai ibarat digoyang dari dalam sekaligus dipermalukan dari luar. Serangan bertubi-tubi yang membuat partai kian terpuruk. Padahal sebelum ini saja, Partai Demokrat sudah kewalahan bersaing di dunia politik tanah air. Sekarang, makin nyungsep ke dalam air, hampir tenggelam. Ketumnya pun tidak cakap, hanya bisa sebar isu ke publik. Entah mau pakai cara apa lagi untuk menyelamatkan partai. Pakai cara lama, zolimisasi diri sendiri, prihatinisasi di media sosial, sudah outdated, tidak laku lagi. Sebagai pemerhati politik kelas teri, saya hanya bisa prihatin melihat kondisi partai ini. Hanya saja sangat disayangkan, saya tidak bisa bikin lagu. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.